Alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tibalah saatnya kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dari SMS yang sudah masuk, dan kalau ada yang ingin, ini baru 4 SMS. Kalau ada lagi yang ingin SMS atau telepon langsung, kami persilakan di nomor yang tertera di layar kaca. Baik, yang pertama kita menjawab dari Bapak Haji Muhammad Aha. Ini seperti nama terkenal nih di Banda Aceh ini. Kalau nggak salah saya, beliau adalah di KIP Aceh ya. Nah, di KIP Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz saf jarang-jarang di masjid, hanya 1 meter satu orang, dan ada jawaban di YouTube dari membalik kondang kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Baik Bapak Haji Muhammad Aha ya. Memang sekarang ada masjid-masjid yang membuat saf jarang 1 meter, termasuk Masjid Raya Baitur Rahman. Tadi saya salat di Masjid Raya Baitur Rahman, saya lihat jadi sahnya 1 meter per orang, gitu kan. Ini adalah fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Jadi kalau ada yang menerapkan seperti itu adalah ada dasarnya, fatwa MUI. Orang-orang di Majelis Ulama Indonesia adalah orang-orang ulama-ulama besar juga. Nah, mereka itu profesor-profesor, doktor-doktor dari Timur Tengah. Mereka sudah diberi hak oleh pemerintah untuk mengistimbatkan hukum, untuk berijtihad. Jadi ijtihad mereka dalam keadaan darurat, dalam keadaan musibah, boleh saf jarang-jarang. Karena menurut Majelis Ulama, jadi COVID-19 ini atau corona ini ya, ini adalah semacam virus yang bukan terbang. Dia tidak bisa terbang virus ini. Dan dia tidak bisa loncat. Tidak bisa loncat dari satu orang ke orang lain. Baru bisa pindah si virus ini kalau bersalaman, kalau dekat sekali. Kalau bersalaman, ada cibika-cibiki misalnya, atau dekat sekali misalnya, itu virus ini tidak bisa terbang. Maka menurut dokter, kalau kita jarang-jarang duduk 1 meter lebih atau 2 meter, si virus ini tidak menular karena dia tidak bisa terbang. Itu. Maka dijarangkan. Tetapi yang kita takut nanti kalau Allah mengirimkan virus yang bisa terbang. Kalau virus bisa terbang ini gawat. Berarti nggak bisa sama sekali kita ke masjid. Rupanya virus yang dikirim pertama kali ini tidak bisa terbang, maka boleh sah jarang-jarang. Bagaimana menurut kitab-kitab? Di dalam kitab-kitab memang tidak boleh. Di dalam kitab, dan menurut fatwa ulama dulu tidak boleh jarang-jarang. Justru Rasulullah mengajak kita untuk merapatkan saf di dalam salat. Tetapi sekali lagi MPU atau MUI punya hak untuk berfatwa, untuk berijtihad, punya hak ya. Tadi kalau mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut juga silakan. Ada beberapa masjid seperti masjid di Berawi, saya sering salat di sana, Masjid Lambu, kami tidak menjarangkan saf, tetap rapi dan rapat safnya. Tidak masalah juga. Jadi terserah. Memang MPU Aceh juga membolehkan sah yang jarang itu. Jadi demikian Bapak Haji Muhammad Aha, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Yang kedua dari Tengku Dzulkifli di Gandapura Birgen. Oh, jauh sekali di situ. Apakah ada Tengku di Banda Aceh sekarang? Nah, mudah-mudahan ada di Banda Aceh sekarang ya. Apa hukumnya 3 kali tidak ke Jumat bagi seorang muslim? Wah, pertanyaannya. Jadi Tengku Jul kita jelaskan ya. Kalau dalam keadaan normal seorang laki-laki tidak boleh meninggalkan salat Jumat, apalagi berturut-turut 3 kali, karena Allah akan memberi cap tanda seorang munafik kalau kita meninggalkan salat Jumat. Karena salat Jumat ini adalah salat fardhu'ain. Jadi fardhu'ain dia, tidak boleh kita tinggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut. Tetapi Tengku Jul ya, kalau misalnya ada balak seperti ini, ada wabah penyakit seperti ini, Majelis Ulama telah memfatwakan boleh kita salat duhur sebagai pengganti salat Jumat, maka mudah-mudahan Allah tidak akan memasukkan kita dalam golongan orang munafik. Terima kasih Tengku Jul di Birun. Ini alhamdulillah tadi ada 4 SMS dari pemirsa. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Iya. Ini dari Apadin. Apadin namanya. Nama lengkapnya kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau sampai bulan Ramadan ini COVID-19 masih ada? Apakah kita juga boleh tidak melaksanakan salat tarawih di masjid atau di manasa? Wassalam. Tengkudin, Apadin ya, bukan Tengkudin, Apadin. Baik, Apadin di Birun ya. Semua orang Birun hari ini ya. Iya, kita tunggu nanti fatwa ulama atau instruksi dari MPU bagaimana ya. Kalau COVID-19 ini tidak hilang, masih terjangkit di Aceh, ada kemungkinan salat tarawih pun tidak dianjurkan, karena salat tarawih adalah salat berjamaah yang rame-rame juga berkumpul di masjid atau di musala, maka salat tarawih ini mungkin boleh juga tidak dianjurkan. Itu belum sampai bulan Ramadan. Jadi kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini berakhir sebelum bulan mulia, bulan suci Ramadan. Ya. Terima kasih Apadin di Birun. Kemudian kita baca dari Abi Husaini bin Ahmad. Abi Husaini bin Ahmad bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya kita memutuskan silaturahim, menolak tamu-tamu yang datang ke rumah kita dengan alasan takut terjangkit atau menular penyakit corona itu. Padahal yang datang ke rumah kita itu adalah orang yang belum pasti ada corona. Malah mereka datang ingin bersilaturahim dengan kita. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik Abi Husaini bin Ahmad, ini luar biasa bagus pertanyaannya ya. Abi Husaini bin Ahmad di Banda Aceh. Jadi dalam hadis ada dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamu. Nah, kan di situ dasarnya ya.
Jadi memuliakan tamu itu perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau keadaan itu normal, ya, kalau keadaan itu normal. Sekarang kita takut tamu itu ada terjangkit virus, ya. Maka kita katakan jangan datang ke rumah, jangan masuk ke rumah, jangan bersalam-salaman misalnya, ya. Kita menolak tamu yang datang. Itu juga tidak berdosa karena untuk kemaslahatan, jangan menular virus itu. Saya kira tidak berdosa. Dan tamu itu juga harus tahu masalahnya. Kadang-kadang tamu baru pulang dari Jakarta, kadang-kadang baru pulang dari Penang, lalu bersalaman dengan kita. Akhirnya virus itu naik kepada kita. Kita bersalaman lagi nanti dengan istri, dengan anak-anak, satu keluarga kita terjangkit virus, lalu masuk rumah sakit. Nah, itu kan tidak bagus. Maka tamu juga harus mengerti, lebih baik hanya bersilaturahim dengan telepon saja, dengan HP, ya, telepon saja. Nggak usahlah bertamu ke rumah, karena tuan rumah tidak senang menerima kita, ya. Tuan rumah tidak senang menerima kita, karena tuan rumah berpegang kepada anjuran pemerintah dan anjuran dari ulama, gitu. Baik, ada Ibu Sri Hartati Hatta di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya bertanya, bagaimana makna sabar di balik musibah? Kalau orang kaya, okelah, mereka punya simpanan untuk kebutuhan rumah tangganya. Tetapi bagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, kadang-kadang di rumah mereka tidak ada sembako. Apakah mereka bersabar juga, atau apa yang harus mereka kerjakan? Terima kasih. Baik Ibu Sri Hartati. Jadi mudah-mudahan Allah SWT, ya, tidak membuat kita ini bangkrut, ya. Tidak. Jadi kita berdoa dan bersabar supaya wabah penyakit ini segera berakhir. Tetapi kalau Allah ingin mentakdirkan ke depan lebih berat lagi, juga hak Allah, ya. Kita harus bersabar. Jadi masalah kekurangan makanan di rumah, kekurangan sembako, ini perlu gotong royong. Orang-orang kaya harus memberi kepada orang miskin. Orang miskin juga harus berdoa, memberi juga kekuatannya, tenaganya, membantu orang kaya, ya. Insya Allah kita tidak akan lapar. Insya Allah semua masalah akan terpecahkan. Orang kaya tidak boleh kikir, orang miskin juga tidak boleh dengki, tidak boleh benci terhadap orang kaya. Jadi di sini ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kepada kebajikan dan kepada takwa. Ini yang kita harapkan. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, ya. Kesabaran itu adalah emas. Sabar itu emas. Jadi orang-orang sabar itu baik, artinya, ya. Jadi orang-orang yang sabar ini akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan kita harus yakin tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah SWT. Tidak ada manusia yang terus-menerus senang, terus-menerus bahagia. Tapi ada manusia yang susah, senang. Jadi susah dan senang itu ibarat roda pedati, bergilir, berputar dia. Kadang-kadang senang,
kadang-kadang susah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada. Tidak senang selalu, tidak susah selalu. Itu raja dunia, raja agung, Sultan Iskandar Zulkarnain yang ada dalam surat Kahfi. Setelah dia memenangkan pertempuran di Persia, dia mengirim surat kepada ibunya. Wahai ibu, buatlah kenduri sebesar-besarnya, undang semua rakyatku untuk memakan ya, kenduri yang mama lakukan. Lalu mamanya di Macedonia, dia menyembelih kerbau dan sapi sebanyak-banyaknya. Dia undang seluruh rakyat di Macedonia untuk makan kenduri. Amanah dari Sultan Iskandar Zulkarnain yang masih ada di Timur Tengah, di Persia. Jadi dibuatlah kenduri. Tetapi ada catatan. Catatan yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain, orang-orang yang boleh makan kenduri mama Sultan Iskandar Zulkarnain, orang yang tidak pernah mengalami musibah. Hanya orang-orang yang tidak pernah mengalami musibah yang boleh makan kenduri itu. Lalu dipersilakan saudara-saudara hadirin, silakan mengambil piring, mengambil makanan, silakan makan. Tetapi orang-orang yang tidak pernah diberi musibah oleh Allah dalam hidupnya, jangan menyentuh makanan itu. Itu amanah dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Ternyata tidak seorang pun mengambil piring, tidak seorang pun makan. Lalu ditanya lagi oleh ibu Iskandar Zulkarnain, wahai saudara-saudara kami, hadirin semuanya, kenapa kalian tidak pernah mengambil piring untuk makan di siang ini? Lalu semua menjawab, karena kami semua pernah menderita, pernah diberi musibah oleh Allah SWT. Kami semua pernah diberi musibah. Jadi maksudnya tidak ada manusia yang tidak diberi musibah oleh Allah SWT. Ya, semua manusia diberi musibah. Akhirnya ibu dari Iskandar Zulkarnain ini menukar kalimatnya. Kalau begitu tidak ada yang makan, maka sekarang saya bertanya, siapa yang pernah kena musibah, silakan makan semuanya. Akhirnya semua orang makan karena mereka diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini memang tidak terlepas dari musibah. Kita selalu musibah. Jadi ada syair mengatakan, ya, suka dan duka silih berganti, ibarat siang dan malam. Ibarat siang dan malam. Jadi karena ada suka, ada duka bagi orang yang beriman, diberi cobaan, musibah juga baik bagi mereka. Diberi nikmat juga baik bagi mereka. Jadi orang beriman itu selalu baik karena mereka itu beriman bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.